warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Sofia Lutmainah. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mepresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Periode Helenistik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu pertama Rizky Karimatunisa, kedua Salsabila Dina, ketiga Sehan Saiful Bahri, keempat Sofia Lutmainah saya sendiri, kelima Sofi Pelataria Siva, dan keenam Umuhani. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu pertama, sejarah filsafat barat atau periode Helenistik. Secara historis, hubungan filsafat barat dan filsafat Islam terbentuk sebagai akibat perluasan hegemoni politik kaum muslimin ke kawasan Eropa. Filsafat Islam berawal pada peralihan abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Pada masa pemerintahan Bani Abbas yang dibantu oleh kekuatan-kekuatan timur, yakni melalui kepemimpinan Alexandros yang dikenal sebagai periode Helenistik. Eksportasi kultur Yunani melalui penaklukan Alexandros ini meliputi bidang politik, sastra, filsafat, kepercayaan, hingga kesenian, berpengaruh secara mendalam pada peradaban dan kebudayaan bangsa Romawi, serta penganut Kristiani dan Islam yang mendominasi sejarah dunia sesudahnya. Konteks hubungan filsafat Islam dan filsafat Barat dapat dibagi ke dalam 3 ranah, yakni ranah akulturasi, ranah integrasi, dan ranah pelestarian. Pertama, ranah akulturasi. Ranah akulturasi adalah ketika dua budaya yang berbeda saling berhadapan. Yang kedua, ranah integrasi, yaitu ketika muncul pengakuan terhadap kebermaknaan suatu budaya oleh budaya lain, lalu aspek-aspek perbedaan antara keduanya dihilangkan. Yang ketiga, ranah pelestarian, yaitu ketika unsur tertentu dalam budaya asing bukan hanya diserap namun juga dikekalkan melalui pembentukan teori baru. Masuknya pemikiran Yunani yang semakin besar tersebut mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, baik dalam bidang filsafat, matematika, astronomi, dan juga kedokteran, dengan tidak menghilangkan dasar-dasar fundamentalnya, yaitu wahyu. Kedua, judulnya filsafat Islam. Perpindahan ilmu-ilmu Yunani ke dunia Islam dalam bentuknya yang utuh dan perguruan Alexandria tetap berjalan seperti biasa pada saat daerah ini dibuka oleh kaum muslimin. Tujuan filsafat bagi orang-orang Islam adalah untuk mencari kebenaran sejauh mungkin yang dapat mereka lakukan. Dasar filsafat ini pada mulanya berasal dari Yunani, kemudian diselaraskan dengan aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat setempat yang baru diduduki oleh orang-orang Islam dan diselaraskan dengan pengaruh timur lainnya. Kemudian diisi dengan doktrin Islam dan dinyatakan dengan medium bahasa Arab. Menurut Al-Ahwan, filsafat Islam adalah hasil studi dari semua bidang ilmu. Ia merupakan pandangan yang menyeluruh gabungan matematika, ilmu alam, logika, metafisika dengan ajaran Islam. Filsuf-filsuf pertama Islam adalah ilmuwan sekaligus filsuf. Ini adalah salah satu alasan mengapa filsafat berkembang dengan subur pada abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Paradigma yang dipakai adalah inklusif, yaitu mau menerima pemahaman yang datang dari luar sekalipun berbeda, tidak enggan mengkajinya, bahkan diterima sebagai bahan yang dapat memperkaya perspektif. Tidak heran kemudian di dunia Arab berkembang suatu peradaban keilmuan yang mengembirakan. Lahirlah metode berpikir sistematis yang rasional, yaitu mantik atau logika formal. Ketiga, budaya Islam. Gerakan Helenisme periode pertama adalah dilakukan oleh kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Hal itu karena ada persentuhan antara budaya Arab yang di bawah Islam dengan budaya Yunani pada masa perkembangan Islam. Pemikiran filsafat Islam yang berkembang pasca penerjemahan atas buku-buku Yunani pertama kali dikenalkan oleh Al-Kindi tahun 806 sampai 875 Masehi. Dalam kata pengantar untuk buku filsafat utama, Al-Falsafah Al-Ula judulnya, yang dipersembahkan pada Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Al-Kindi menulis tentang objek, bahasan, dan kedudukan filsafat, serta ketidaksengajaannya pada orang-orang yang anti filsafat. Meski demikian, karena begitu dominannya kaum
fuqaha ditambah masih minimnya referensi filsafat yang telah diterjemahkan. Apa yang disampaikan Al-Kindi tidak begitu bergema. Al-Kindi telah memperkenalkan persoalan baru dalam pemikiran Islam dan mewariskan persoalan filsafat yang terus hidup sampai sekarang. Pertama, penciptaan alam semesta, bagaimana terjadinya. Kedua, keabadian jiwa, apa artinya dan bagaimana pembuktiannya. Dan ketiga, pengetahuan Tuhan, apa ada hubungan dengan astrologi dan bagaimana terjadinya. Sepeninggal Al-Kindi, lahir Al-Razi, tokoh yang dikenal sebagai orang yang ekstrim dalam teologi dan juga dikenal sebagai seorang rasionalis murni yang hanya mempercayai akal. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai pada ujung presentasi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.